Assalamualaikum Soleha. Pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah yang sangat populer dari seorang imam besar, Imam Ahmad bin Hambal, bertemu dengan seorang penjual roti. Pada suatu ketika, dikisahkan Imam Ahmad bin Hambal, salah satu ulama terkemuka di zamannya, dan merupakan salah satu dari 4 imam mazhab terbesar di dunia ini. Beliau datang ke satu kota yang masih asing bagi beliau, dan dikarenakan malam sudah sangat larut, beliau berniat mencari masjid sebagai tempat bermalam. Beliau sembari iktikaf menunggu datangnya waktu subuh. Akan tetapi, niat beliau ini terhalang oleh penjaga masjid. Rupanya hal tersebut tidak diperkenankan. Beberapa kali, sang imam besar ini mencoba untuk membujuk lagi si penjaga masjid. Namun rupanya, usaha itu pun tetap saja sia-sia. Karena izin pun tak didapatkan, maka saat itulah kemudian Imam Ahmad memutuskan untuk mencari tempat bermalam yang lain. Rupanya, kejadian diusirnya Imam Ahmad bin Hambal ini dilihat oleh seorang tukang penjual roti yang tengah lewat. Oleh karena ingin tahu apa yang tengah terjadi, mendekatlah si tukang roti ini dan bertanya kepada sang imam tentang apa yang baru saja terjadi. Maka diceritakanlah oleh Imam Ahmad bin Hambal apa yang barusan dialaminya kepada si tukang roti ini. Mendengar apa yang terjadi oleh orang yang baru ditemuinya ini, si tukang roti pun merasa iba dan kemudian menawarkan orang asing itu untuk singgah bermalam di rumahnya. Tentu tawaran ini diterima oleh Imam Ahmad dengan senang hati, dan singkat cerita, berjalanlah mereka berdua menuju rumah si tukang roti. Di rumah si tukang roti, Imam Ahmad dijamu dengan sangat baik, sebagaimana yang memang diperintahkan kepada kita, bahwa kita haruslah memuliakan seorang tamu. Entah karena ingin menyembunyikan identitasnya atau karena tidak ditanya oleh si tuan rumah, Imam Ahmad tidak mengenalkan dirinya sebagai Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar yang namanya begitu terkenal kala itu. Setelah beberapa saat ngobrol dan beramah tamah, si tukang roti kemudian mempersilahkan Imam Ahmad untuk beristirahat. Sementara itu, ia sendiri menyiapkan adonan untuk membuat roti yang akan ia jual keesokan harinya. Dan disinilah ada yang menarik perhatian Imam Ahmad dari si tukang roti ini. Apa itu? Si tukang roti ini setiap kali bekerja melakukan apapun aktivitasnya, mulai dari membuat adonan hingga memanggang roti-rotinya, ia melakukannya sambil beristighfar kepada Allah. Ia terus beristighfar dan terus melafalkan sampai pekerjaannya selesai. Dia menjadikan istighfar sebagai zikirnya. Dan hal ini didengar oleh Imam Ahmad, sehingga membuat beliau kagum dan terkesan. Hingga keesokan harinya, Imam Ahmad yang penasaran kemudian bertanya kepada pembuat roti. "Semalam terdengar olehku lantunan istighfar yang terus-menerus Tuan baca ketika Tuan sedang membuat adonan roti. Katakanlah kepadaku, wahai Tuan, apakah engkau mendapat sesuatu dari bacaan istighfar yang engkau baca?" Tentu, sebagai ulama yang tinggi ilmu agamanya,
pastilah Imam Ahmad bin Hambal tahu persis tentang keutamaan istighfar serta beragam faedah yang bisa didapatkan dari mengamalkan istighfar. Beliau menanyakan hal ini semata-mata karena ingin mengetahui motivasi si tukang roti saja. Lalu, si tukang roti ini pun menjawab, "Ya, begitulah adanya Tuan. Sungguh, saya benar-benar telah mendapatkan faedah dari keutamaan melazimkan istighfar. Demi Allah, sejak saya melazimkan istighfar, saya tidak memohon sesuatu kepada Allah kecuali pasti dikabulkan. Doa saya selalu diijabah olehnya. Hanya ada satu doa saja yang belum terkabul sampai saat ini." Imam Ahmad pun bertanya, "Apa itu?" Si tukang roti berkata, "Yaitu doa agar dapat bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal." Mendengar hal tersebut, tersenyumlah Imam Ahmad. Tampaknya beliau sudah mengerti hikmah kejadian diusirnya beliau dari masjid kemarin malam. Allah berkehendak mengabulkan doa si tukang roti dengan perantara peristiwa semalam sampai pada akhirnya beliau dipertemukan dengan si tukang roti ini. Maka berkatalah Imam Ahmad, "Wahai Tuan, sayalah Ahmad bin Hambal. Demi Allah, Allah lah yang mengatur saya sehingga bisa bertemu denganmu." Masya Allah, Solihah, jangan pernah meragukan keutamaan dari istighfar. Sering-seringlah beristighfar. Insya Allah, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika engkau mengucapkan istighfar, maka engkau sedang meminta dua perkara, yakni ditutupinya dosa-dosa dan dimaafkan darinya, agar Allah tidak menyiksa dirimu karena dosa. Istighfar adalah kebaikan yang paling besar dan pintunya amat luas. Maka barang siapa yang tidak sempurna dan kurang dalam perkataan dan amalnya, atau kurang rezekinya, ataukah hatinya berbolak-balik, maka hendaklah ia beristighfar. Baik Solihah, begitulah dampak dari istighfar. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu menerapkan dan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari istighfar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.